Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera khususnya bagi para user Cubit, umumnya bagi para trader derif dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi untuk saling berbagi informasi dan strategi trading. Sebelumnya saya mohon maaf, 1 bulan lebih saya tidak aktif dikarenakan ada keperluan keluarga yang harus saya selesaikan satu demi satu. Daripada trading tapi pikirannya nggak fokus, tambah babak belur teman-teman ya. Ini salah satu manajemen trading ya yang harus ditaati. Kalau kita nggak fokus, nggak tenang, lebih baik kita stop ya, jangan memaksakan lah gitu kan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menghubungi. Mohon maaf baru bisa saya jawab di video ini. Insya Allah nanti di video selanjutnya pertanyaan-pertanyaannya akan saya jawab satu demi satu. Pada kesempatan ini saya akan menjawab mengenai pertanyaan trading bukan yang aman ya. Kalau aman sih tidak ada 100% aman ya, tetapi bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kondisi ya, bisa beradaptasi dengan kondisi. Karena saya perlu menyadari teman-teman juga tentu internetnya sangat terbatas ya, yang menggunakan Cubit atau di web, pada saat trading tick endingnya malah loss ternyata karena sering kena delay saat open posisi gitu kan, karena internetnya lemot ya, atau kena delay, atau mungkin perangkatnya yang lagi panas dipaksakan ya. Kalau saran saya kalau kondisi seperti itu sebaiknya teman-teman menggunakan durasi panjang, misalnya minimal 2 menit, 5 menit, 10 menit atau lebih dari itu ya, terserah. Pokoknya pilih teman-teman mana yang merasa nyaman gitu kan, menurut kapasitas masing-masing, bukan menurut saya. Karena kalau menurut saya sih detik, detik, menit sama saja resikonya ya, keuntungannya juga sama, resikonya juga sama, hanya tinggal cari yang paling nyaman menurut teman-teman masing-masing ya gitu kan. Ada juga yang bertanya kalau misal pakai durasi 5 menit pas mau endingnya win, atau saat perjalanan menuju 5 menit itu udah win, tiba-tiba malah jadi loss gitu kan, bagaimana? Nah ini kembali ke kita nggak perlu serakah, yang penting kita endingnya win ya. Kita bisa menggunakan fasilitas sell at market atau mengclose posisi ya, cut profit pada profit, misalnya ambil kalau profit 20% kita close. Nah tapi kan suka ada kendala, misalnya pada saat udah profit misalnya kita akan ambil 30%, begitu kita klik ternyata suka ada pesan ya di web, misalnya harga sudah bergerak terlalu jauh atau bagaimana, kayak underlying dan sebagainya. Sebetulnya kalau mengenai itu ya teman-teman ya, itu bisa kita aktifkan sistem auto sum-nya pada Cubit ya. Oke, sekarang kita akan coba, dan di sini menjawab juga trading yang follow trend ya, trading yang follow trend. Indikator yang digunakan teman-teman bisa setting di MT5 nya, yaitu saya di sini lagi aktif di M1 ya. Nanti untuk yang lainnya macam-macamnya ada ya. Saya menggunakan MACD 13212, yaitu berarti fastnya di setting 13, slownya 21, garisnya di 2 seperti ini teman-teman ya. Nah kemudian di sini juga dibuatkan batas-batas ya, batas-batas. Di sini saya buat batas di positif 1, ini kan 0 ya, berarti ini area positif kan, berarti positif 1, positif 1,25, 1,5 ya. Kalau di 1 menit biasanya ini udah menunjukkan dari nilai jenuh akan balik kembali. Nah di sini di antara nolnya saya isi di sini bisa 1,5 ya, di bawahnya berarti lawannya min 1, min 1,5, min 1, min 1,25 sampai lawan daripada yang atasnya lah ya, positifnya. Ini fungsinya adalah
Kalau seperti ini, kalau harga MACD ini udah di atas karena positif, tetapi dia tidak bisa melebihi 1,5, artinya kondisi di situ lagi sideway ya, lagi sideway. Tiba-tiba di sini nggak tembus, lagi di sini pun sama, nggak nembus 1,5, dia sideway. Tetapi kalau dia bisa break ya, menembus min 1,5, artinya tren berlanjut gitu kan. Tinggal memperhatikan garis ini aja. Kalau dia memotong bar histogramnya ini ke atas, berarti kita jangan open posisi lagi, sabar dulu gitu kan. Kemudian ini sebagai konfirmasinya, untuk open posisinya yang simple kita bisa menggunakan 3 garis MA ya. Di sini yang putih ini 5 ya, di situ ya ada 5, 10, 50 ya. Artinya ini 50 itu menunjukkan tren, ini sebagai sinyalnya, mengambil sinyal. Nah, untuk kotak yang ini teman-teman nggak perlu dibuat bingung lah. Ini saya iseng-iseng aja saya membuat ini ya. Jadi saat ini market yang sedang tren adalah volatility 50. Kita coba lihat ke volatility 50 ya. Volatility 50 nggak pakai S ya, pakai S nggak itu? Nggak pakai ya, dia lagi trend down. Kita lihat ya. Nah, di sini volatility 50 dia lagi trend down, yang lainnya sedang sideway. Nah, di sini dia lagi trend. Nah, kayak gini, perhatikan di sini kan dia udah mulai bisa buat di sini 0 ya, kemudian di sini 0,07, di sini 1,5. Nah, di sini pun udah menyatakan awal persiapan dari tren. Tapi kalau dia nggak bisa nembus ini, hati-hati. Tapi lebih amannya lagi kita di sini. Ini sebagai sinyal. Kalau sebenarnya kalau udah masuk ke sini, itu dia udah area negatif, area tren. Tinggal lihat perpotongan sinyalnya aja di sini, EMA 5 dan EMA 10. Apalagi kalau dia sudah memotong MA 50, berarti dia emang lagi tren ya, emang dia lagi tren kuat. Ini di sini kita fokus trading OP vol saja. Kalau teman-teman sambil trading MT5 juga sekalian aja, berarti OP nya sell saja teman-teman. Itu dari saya seperti itu ya. Kemudian ada pertanyaan berikut, saya OP nya nggak pakai indikator karena sering lagi di jalan pegang HP pakai cubit. Nah, teman-teman bisa juga dengan menggunakan sinyal dari candle. Saya ambil contoh gini aja, candlenya candle warna merah. Kalau ada candle warna merah, ada ekornya ke bawah, di candle berikutnya teman-teman bisa OP sell. Kemudian ada candle warna merah, ekornya ke atas, teman-teman bisa OP turun. Kemudian ada candle tidak ada ekor atau ekornya pendek-pendek, di atas bawah, OP-nya juga turun. Apakah pasti profit? Tidak juga, tetapi itu bisa kita gunakan sebagai peluang sinyal ya, kalau hanya menggunakan candle. Oke, saya coba trading ya di sini ya. Intinya seperti itu aja. Saya akan pakai di volatility 50 ya, volatility 50. Saya akan pakai durasinya menit biar menjawab yang sama ya. Saya pakai durasi katakanlah 5 menit ya. Saya pakai sticknya $2 ya. Kemudian teman-teman ke sini ke menu setting. Di sini teman-teman bisa aktifkan di sini auto sum ya, auto sumnya mau diisi berapa. Kalau ini defaultnya berarti 10%. Nah, teman-teman misalnya saya mau ambil 20%, teman-teman tulis 20, aktifkan. Kalau ini delay, kalau ini diisi 2 second, artinya pada saat kita klik dia nggak langsung OP, tapi dia akan terdelay 2 second atau 1 detik. Kalau analisa ini untuk auto. Setelah ini jangan lupa di save settingannya ya. Oke, kita mulai sama-sama ya. Kita lihat dulu, kita selesaikan dulu candle ini ya. Ini ada candle merah turun ya, kita lihat. Tapi di sini emang sudah ujung, tapi dia belum ini ya. Kita lihat candlenya aja. Kalau saya OP ke atas, kalau candle berarti saya akan OP reversal ya, kebalikan. Nah, di sini 50 di M1 nya itu sideway, tapi di M3
sampai dengan H4 nya dia masih trend down ya. Kita lihat di akhir candle ya, apakah dia candlenya merah. Kalau candlenya merah saya OP sell, kalau candlenya hijau saya OP ke atas. Tapi lihat aja, kita trend ya, kita follow trend aja ya, kita follow trend saja. Oke, candlenya hijau di sini teman-teman ya, di sini sideways. Nah oke, saya OP naik aja sambil mengaplikasikan teori candle ya. Yang saya ini bagi teman-teman yang tradingnya nah di sini kita bisa juga diklik manual sell at market, tetapi sama dengan di web kadang-kadang suka kejadian ini apa terhalang. Nah ini udah 16% ya, 19%. Oke, dapat ya, dapat. Kalau ininya 2 seperempatnya kan 5, berarti 30%an teman-teman masuk ya. Ini aplikasi analisa candle, padahal ini trennya turun ya, ini tren turun di M1 sideways berarti, dan di sini juga sama udah berbelok ya di MACD nya. Saya OP tadi berdasarkan candle karena terbentuk candle hijau, ada ekornya, jadi kebalikan dari yang saya ceritakan awal tadi teman-teman ya. Atau teman-teman juga bisa mengaktifkan di sini kalau lagi di luar ya. Nah kayak gini kan. Oke, sekarang candlenya merah ya, tunggu dulu ya. Tunggu sampai dengan selesai dulu, jangan saat candle berjalan. Jadi seperti itu. Sekali lagi mohon maaf teman-teman ya, 1 bulan tidak bertemu. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman cubit khususnya, dan bagi trader deriv dimanapun berada. Nah kalau ini di MT5 saya mendingan nunggu dulu dia koreksi. Kalau dia trend, kalau dia OP dia akan terploting ini karena dia naik ya. Lebih bagus pakainya di M3 ke atas saja. Oke, kita lihat 12 detik lagi ya, 12 detik lagi, tunggu candle baru ya. Mohon maaf teman-teman, barusan off sejenak karena internet di tempat saya ngedrop ya. Tadi cukup agak lama juga. Di sini sekarang menunjukkan pukul 1.48 ya, sama dengan di cubitnya juga 1.48. Dan di sini yang tadinya tren turun dia sideways dulu tadi, sekarang dia udah membentuk tren baru ke atas. Di sini V50-nya trendnya tadi karena ngedrop ya otomatis nggak bisa lanjut, jadi si cubitnya harus di on kan ulang ya, karena terputus jadi dia nggak bisa ini. Oke, kita mulai saja, kita sama-sama. Di sini kita tunggu ya candle berikutnya ya. Ini udah posisi di sini udah cross, harusnya begitu cross kita bisa OP di candle yang ini ya. Oke, kita tunggu sebentar. Di sini V50 M1 nya trend naik ya. Oke, saya open posisi di sini naik. Sorry. Oke, saya open posisi di sini naik. Untuk V50 masih menggunakan sell at market 20%. Di sini saya ngikutin follow trend dari indikator ya, indikator MA5 dan MA10, dan dia kedua-duanya sudah cross dengan MA50. Oke, baru 7% di sini ya, setengah persen, tinggal turun lagi naik. Oke. Nah ini kalau mau di sell manual seperti ini teman-teman. Nah misalnya ini manual. Nah ini manual ya, pas kebetulan dia pas naik jadi dapatnya gede, itu manual. Jadi auto sumnya tidak berfungsi. Sekarang saya OP buy lagi karena dia candle hijau ya. Saya menggunakan analisa candle ya, candle hijau. Saya OP naik lagi. Di sini saya biarkan biar auto sumnya bekerja kembali. Kalau tadi contoh saja bahwa selain auto sum bisa diklik manual, sama kalau kita trading di webnya ya, kita sell at market sebelum mendekati waktu 15 detik terakhir ya,
atau 8 tick terakhir. Oke, dia masih tren naik untuk M1. Seperti ini memang emang lagi ada perbaikan kabel optik di jalan dalam galian, jadi mungkin tidak begitu stabil. Kadang-kadang yang paling parah kalau di siang hari, lemotnya minta ampun. Untuk buka Facebook atau buka WA aja sering loading kalau pas lihat ada kiriman video atau ada gambar, cukup lama lah. Oke, di sini saya biarkan dia ke auto sum 20% lagi. Tadi contoh auto sum manual. Jadi teman-teman cari trading yang menurut teman-teman nyaman ya. Mengenai profit silahkan sesuaikan dengan kesiapan. Tidak, yang penting kita minimalisir risiko aja lah. Walaupun sudah hati-hati, risiko pasti ada. Yang namanya juga trading ya, tidak di trading aja, sebetulnya di bisnis apapun juga sama ya. Nah seperti itu internet saya teman, kayak gitu. Jadi tiba-tiba diem gitu kan. Oke, ini masih membentuk tren 7%, 3% ya, kembali ke 0 karena ada hitungan spreadnya ya. Ini 1 menit ini adalah melawan tren dari tren M30 ke atas ya, karena M5, M3, M15 nya dia sideways gerakannya. Nah ini sideways juga ya. Oke, belum lebih tinggi, masih 10%, 20% ya, turun lagi. Dapat 24%. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah di sini kan ada candle baru nih, hijau. Hijau itu sinyal untuk naik. Nah tunggu candle baru lagi ya. Kalau ada merah gini, tunggu dulu, biarkan merahnya berhenti, jangan langsung masuk ya, karena sinyalnya dia udah sinyal naik, candlenya hijau. Tapi jangan langsung masuk, biarkan dia berhenti dulu, atau pada saat dia mantul di titik terjauh saya OP naik di sini. Saya OP naik lagi ya. Oke, udah dapat langsung ya, seperti itu tipnya. Jadi warna candle bisa kita jadikan acuan untuk OP. Sekali lagi saya ambil contoh candle hijau. Ada candle ekornya ke atas sedikit, ke bawah sedikit, OP berikutnya di candle berikutnya naik. Ada candle hijau, ada ekornya ke atas, ke bawahnya sedikit atau tanpa ekor, candle berikutnya OP nya naik. Kemudian ada candle hijau, ekornya ke bawah, ke atasnya ada sedikit atau tidak ada, OP nya naik di candle berikutnya. Kalau ada candle merah, tunggu dulu candle merahnya, biar dia candle perlawanannya perawan, dia sejauh mana dia berhenti, kemudian ada membalik sedikit, perhatikan dulu aja, sudah gitu kita masuk ya. Apalagi kalau kita sudah melihat arah tren MA 5 dan 10 ini udah jelas ke atas ya, kita fokus aja ke atas ya. Kemudian MACD nya juga di sini sudah di area positif ya. Di sini mendekati 0.15. Kalau lewat di atas 0.15 berarti dia tren up terbentuk teman-teman ya. Itu tipnya aja. Apa yang sampaikan ini bukan yang terbaik dan tidak ada jaminan profit atau tidak adalah kembali kepada teman-teman untuk beradaptasi dengan market yang teman-teman kuasai gitu kan ya. Pahami, karena khususnya di polarity ini dia kan 100% technical, artinya tidak ada fundamental atau berita. Jadi setiap saat itu akan ada perubahan-perubahan yang sangat ekstrim. Jangankan menunggu besok, menunggu 15 menit sampai 1 jam aja udah terjadi perubahan. Kayak tadi pada ya, di sini dia lagi tren
tren kuat turun, tiba-tiba sideways senyap, tiba-tiba dia balik ya. Tapi kalau di forex pasti kemungkinan ini belum balik sejauh ini, mungkin dia masih arah ke bawah, sideways dikit-dikit dia ke bawah lagi karena penggeraknya beda dengan volatility. Nah di sini oke teman-teman semua, demikian contoh dari saya bagi teman-teman yang bertanya kemarin bagaimana trading di TF 1 menit untuk mengikuti follow, dan bagaimana analisa sinyal termudah dengan menggunakan candle. Karena rekaman video ini cukup pendek, jadi saya tidak bisa membuat video yang panjang ya. Nanti kita lanjut lagi untuk memperdalam analisa tren ini ya, dengan analisa candle-candle lain untuk diaplikasikan di trading Cubit, atau teman-teman sambil open posisi di MT5. Silahkan untuk diekspor lagi, digayu lagi. Ingat, market selalu berubah setiap saat ya. Jadi kalau teman-teman hari ini sukses bisa profit, tiba-tiba trading lagi dengan teknik yang sama, kenapa kok loss, kenapa kok nggak sama hasilnya dengan yang sebelumnya, padahal semua settingan sama dan sebagainya. Kondisi internet cukup bagus. Nah, silahkan teman-teman dianalisa ulang kembali pada saat kemarin teman-teman atau trading sebelum profit itu sikon saat bagaimana, begitu kan? Apakah sama dengan sikon saat ini, gitu kan? Katakanlah sikonnya kemarin tren, nah trennya itu perhatikan apakah terbentuk candle yang panjang-panjang, apakah tren tapi candlenya turun tapi kecil-kecil, lebih sering turun sedikit naik lagi turun, tapi emang dia secara umum dia akan membentuk tren turun, tetapi dari susunan candle kecil-kecil. Nah kalau candle kecil-kecil tentu turunnya juga nggak langsung turun, pasti naik dulu, turun dulu, naik dulu. Beda dengan kalau terbentuk candle yang panjang-panjang, misalnya sekali turun bisa beberapa tik langsung ke bawah. Misalnya candle 1 menit bisa aja turun 5-7 tik berturut-turut. Tapi kalau pakai candle yang pendek-pendek bisa aja dia baru 3 tik loncat lagi, mungkin loncatannya itu lebih tinggi daripada saat 3 tik turun tadi. Nah disitulah PR kita untuk mengasah kembali, mempelajari kembali cara tersebut. Tidak ada cara yang jelek teman-teman ya, semuanya bagus ya, dari siapapun, dari video siapapun, karena beliau berani berbagi karena dia mungkin atau sudah menggunakan cara itu. Hanya kita yang mengadopsinya, yang mempelajarinya tidak sabar ya, tidak sabar, harus sama seperti yang ditiru, tetapi kita tidak menyadari bahwa market yang kita lalui itu tidak selamanya sama kondisinya, walaupun arahnya sama, baik itu trend up atau trend down, tetapi gerakannya yang tidak persis sama. Jadi disitulah beradaptasi itu bagus teman-teman. Saran saya membuat take profit yang semampunya aja, misalnya dapat $3 berhenti dulu, $2 nggak apa-apa, $1 pun berhenti nggak apa, tapi bisa berulang-ulang. Kalau sehari targetnya 10 kali kan nggak kerasa lah, $1 mungkin butuh waktu antara 5-15 menit, udah istirahat lagi, ada waktu senggang, lanjut lagi. Demikian teman-teman ya, sampai bertemu di video selanjutnya. Insya Allah akan rutin kembali mengupload video, walaupun modal saya juga sama kecil teman-teman ya, kurang dari $20, tapi kita berusaha untuk trading meminimalisir loss semaksimal mungkin ya. Harapan kita CP nya gede, tetapi sesuaikan dengan energi atau modal yang kita miliki. Akhir kata dari saya pada seluruh user Cubit, mohon maaf apabila saya juga kurang betul aktif di grup kemarin karena kesibukan tadi, dan juga para user dari dimanapun berada. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua.